Menjelang akhir Ramadan, satu pertanyaan selalu membuat hati berdebar. Kapan tepatnya Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dirayakan? Sudahkah resmi ditetapkan? Atau bahkan kita masih menunggu hasil Rukyatul Hilal? Momen ini bukan sekedar tentang tanggal di kalender. Ini tentang ketaatan kepada syariat. Ini tentang mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentang bagaimana kita menyambut kemenangan dengan penuh adab dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat bertemu di channel ini. Mari kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah? Semoga kita termasuk hamba-hamba yang lulus dari madrasah Ramadan dan kembali dalam keadaan fitrah. Pemirsa Daily Iman yang berbahagia, di negeri kita, Indonesia, penetapan 1 Syawal dilakukan melalui sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang ini dihadiri para ulama, ahli falak, perwakilan ormas Islam, dan pakar astronomi. Landasan penetapan ini bersumber dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika hilal tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa awal Ramadan dan Syawal ditentukan dengan ruqyat, dan jika tidak memungkinkan maka disempurnakan menjadi 30 hari. Jika hilal telah memenuhi kriteria imkanur ruqyat, maka 1 Syawal 1447 Hijriah resmi ditetapkan. Namun jika belum terlihat, maka Ramadan digenapkan. Pemirsa Daily Iman, dalam kanzah fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbedaan metode adalah bagian dari ijtihad ulama. Nahdlatul Ulama berpegang pada ruqyat sebagai dasar utama, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan disikapi dengan kedewasaan iman. Para ulama dari manhaj Al-Azhar dan para habaib di Yaman selalu mengingatkan agar umat menjaga ukhuwah dan tidak menjadikan khilafiyah sebagai sumber perpecahan. Karena hakikat Idul Fitri bukan hanya soal tanggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur." Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menegaskan bahwa setelah menyempurnakan Ramadan, kita diperintahkan untuk bertakbir. Takbir adalah simbol kemenangan ruhani, kemenangan melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kabar paling membahagiakan. Idul Fitri adalah hari bagi orang-orang yang diampuni. Pemirsa Daily Iman yang dimuliakan Allah, menjelang pengumuman resmi, mari kita persiapkan diri dengan amal-amalan utama, yakni memperbanyak istighfar di penghujung Ramadan, tunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, hidupkan malam takbiran dengan takbir,
tahmid dan tahlil. Bersihkan hati dan niatkan untuk saling memaafkan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa tanda Ramadan diterima adalah ketika setelahnya kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Maka ketika pengumuman resmi disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sambutlah dengan rasa syukur. Jangan sibuk memperdebatkan, tetapi sibuklah memperbanyak takbir. Karena yang paling penting bukanlah lebaran kapan, tetapi apakah kita sudah layak merayakan kemenangan? Semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah menerima salat tarawih kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Idul Fitri 1447 Hijriah benar-benar menjadikan kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, terimalah puasa dan ibadah malam kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau terima amalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.